Hak warga negara adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anggota suatu negara. Hak ini diberikan untuk menjamin kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut agar setiap warga dapat hidup dengan martabat yang tinggi. 4 bidang penting yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga negara adalah kesehatan, hukum, ekonomi, dan lingkungan. Keempat bidang ini menentukan kualitas hidup masyarakat dan menunjukkan seberapa besar negara hadir dalam melindungi warganya. Hak atas kesehatan adalah hak dasar yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan akses pelayanan yang tanpa diskriminasi. Hak ini bertujuan agar setiap orang bisa hidup sehat secara fisik dan mental. Selanjutnya intinya adalah mendapat layanan kesehatan yang layak, akses ke rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis. Perlindungan atas kesehatan dan kesehatan, program jaminan kesehatan dari negara. Contohnya adalah seorang warga desa yang tidak mampu membawa anaknya ke puskesmas. Dengan menggunakan BPJS Kesehatan, anak tersebut bisa mendapatkan pengobatan gratis dari dokter tanpa biaya mahal. Hak dalam bidang hukum menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau jabatan. Hukum bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Inti hak, kesamaan kedudukan di depan hukum, hak didampingi pengacara, hak atas proses peradilan yang adil, perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Contoh kasus, seorang buruh dituduh melakukan pencurian karena ia tidak mampu membayar pengacara. Ia mendapatkan bantuan hukum gratis dari LBH sehingga hak-haknya tetap terlindungi. Hak ekonomi menjamin warga negara-negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan dan usaha. Negara berkewajiban menciptakan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, serta perlindungan terhadap pekerja. Inti hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak menerima upah yang adil, hak untuk berwirausaha, serta perlindungan terhadap UMKM dan pekerja. Contoh kasusnya yaitu seorang pedagang kecil mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR dari bank pemerintah untuk menambahkan modal usahanya sehingga usahanya berkembang. Hak lingkungan itu menjamin setiap warga negara berhak hidup yang sehat, bersih, dan aman. Negara wajib mengawasi kegiatan industri agar tidak merusak alam dan membahayakan kesehatan masyarakat. Beberapa hak itu seperti hak atas udara dan air yang bersih, hak menolak aktivitas yang merusak lingkungan, hak melaporkan pencemaran lingkungan, dan juga hak ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Contoh kasusnya itu seperti warga suatu desa melaporkan pabrik yang membuang limbah ke sungai. Pemerintah daerah kemudian menyelidiki dan memberi sanksi kepada pabrik yang membuang sampah ke sungai karena terbukti mencemari lingkungan. Ih, kasihan banget ya lo masyarakat di Sumatera. Terus aku juga sering lihat kamu tuh share-share ini, aktif share perihal ini. Gimana aku nggak aktif nge-share mereka? Soalnya kan kamu tahu sendiri pemerintah lambat nanganin bencana di situ. Jadi masyarakat tuh banyak yang akhirnya kelaparan. Jadi meninggalnya nggak cuma karena banjir, tapi karena kelaparan juga. Bener sih loh, tapi kan ini di luar kendali mereka. Terus juga ini kan bencana alam ya. Cip, bencana alam tuh udah resmi dihapus dari PBB. Jadi ini tuh bukan di luar kendali mereka, Cip. Bahkan alam tuh nunjukin banyak potongan-potongan kayu dari oknum yang gak bertanggung jawab. Terus yang bikin hutan kita gundul. Jadi rawan bencana. Justru itu yang ngerusak. Bukan alam, Cip, tapi manusia yang serakah. Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang harus didukung oleh fasilitas yang layak. Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjadi ruang belajar yang menyediakan berbagai sumber pengetahuan. Tidak hanya untuk membaca, perpustakaan juga dimanfaatkan sebagai tempat diskusi dan belajar bersama. Fasilitas yang nyaman dan lengkap ini membantu mahasiswa meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan pemikiran kritis demi pendidikan yang lebih baik dan merata. Selain memiliki
hak, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan berbangsa akan berjalan tertib, adil, dan seimbang. 4 kewajiban yang penting akan dibahas dalam materi ini adalah kewajiban dalam bidang pajak, kewajiban dalam bidang pendidikan, kewajiban dalam bidang membela negara, kewajiban dalam bidang demokrasi. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan warga kepada negara untuk membiayai pembangunan seperti jalan, rumah sakit, dan bantuan sosial. Membayar pajak adalah bentuk partisipasi nyata warga negara dalam pembangunan. Inti kewajiban yaitu pembayaran pajak tepat waktu, melaporkan penghasilan secara jujur, kemudian mengisi dan melakukan SPT atau surat pemberitahuan tahunan, dan mematuhi peraturan perpajakan. Contoh kasus, seorang freelancer melaporkan penghasilannya lewat sistem e-filing dan membayarkan pajak tepat waktu tanpa menunda. Setiap warga negara, khususnya anak usia sekolah, memiliki kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Inti kewajibannya seperti mengikuti pendidikan wajib belajar, menghormati guru dan tenaga pendidik, mematuhi tata tertib sekolah, serta menjaga lingkungan sekolah yang tetap kondusif. Contoh kasus nyatanya seperti seorang siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, dan tidak melanggar peraturan sekolah. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara tidak hanya soal militer, tetapi juga menjaga persatuan, mentaati hukum, dan tidak menyebar isu yang memecah belah. Inti kewajibannya itu menjaga keutuhan NKRI, menumbuhkan semangat cinta tanah air, siap berpartisipasi dalam usaha pertahanan negara, tidak melakukan tindakan yang merugikan bangsa. Contoh kasusnya itu seorang mahasiswa mengikuti program pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN dan diadakan kampus bekerjasama dengan TNI. Dalam sistem demokrasi, warga negara tidak hanya memilih hak untuk memilih, tetapi juga kewajiban untuk menjaga proses demokrasi tetap jujur, adil, dan damai. Demokrasi berjalan baik jika masyarakat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Inti kewajibannya menghargai perbedaan pendapat, berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu dan musyawarah, menjaga ketertiban saat pemilu dan aksi demokrasi, serta tidak menyebarkan hoaks atau provokasi. Contoh kasusnya adalah seorang warga ikut memilih di TPS dan tetap menjaga kedamaian meskipun pilihannya berbeda dengan orang lain. Yuk, lah, ngapain sih pakai helm segala? Lagian kan deket doang. Ini tuh lagi musim razia tau nggak boleh, kita nggak boleh menyepelekan peraturan. Ciela, nasionalis banget. Iya deh. Oke. Siapa sih kamu buang sampah? Ril, jangan buang sampah sembarangan. Ya nggak apa-apa kali, orang sampah kecil doang. Ya biarpun sampah kecil, kamu ingat yang terjadi di Sulawesi itu dimulai dari sampah kecil loh. Ya sih. Seenggaknya kita harus menjaga dari hal-hal kecil. Iya sih, setuju. Masuk BTS ya, masuk BTS ya. Dek, masuk BTS, Dek. Berapa jam ini? Senang dia masuk BTS. Ini bener di luar kendali mereka, Cip. Bahkan Allah menunjukin bahwa potongan kayu-kayu dari oknum enggak bohong.
berapa banyak Aku baru sekali. hubungan dalam ulang. Nggak mau. Sorry. Nggak mau ulang. Oh, oke, bentar. Stabilitas ekonomi serta perlindungan terhadap kerja. Contohnya, anjing kenapa langsung ban menciptakan anjing berbelit-belit banget, cowok. Anjir, aku lupa lagi. Terserah nanti kamu nambahin, kamu kasih foto-foto kita bisa